Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Fate the Wings Saga Season 1 episode 6. Bloomy masih berada di lorong bawah tanah. Rosalind butuh sihir Bloomy untuk mengeluarkannya. Ia memerintahkan Bloomy agar menempelkan tangannya setelah sihirnya terkumpul. Ternyata benar saja penjara sihir tersebut memudar dan Rosalind terlepas. Ia lemas dan mengajak Bloomy ke lingkaran batu untuk mengisi daya baterai sihirnya. Kayak alat elektronik ya, harus dicas. Sementara teman-temannya keluar untuk memeriksa Beatrix yang sempat dilumpuhkan. Beatrix telah tiada. Sepertinya ada yang membawanya pergi. Bersamaan dengan itu, Bu Dowling, Pak Harpy dan Aisyah datang. Bu Dowling marah besar. Begitu pula dengan Pak Harpy. Namun sebelum Stella dan yang lainnya meninggalkan kantor, Stella sempat memaki Aisyah yang telah mengadu. Kamu mah Doni, kata Stella. Bu Dowling terkejut begitu melihat Rosalind terlepas. Ia bergegas ke lingkaran batu. Tetapi nihil mereka tidak terlihat. Bu Dowling pun memberitahu Pak Silpa untuk selalu mengawasi sekitar. Ayah Tera menghukum mereka. Pak Harpy kecewa dengan apa yang dilakukan putrinya dan teman-temannya. Tera di situ berusaha membela diri. Karena kebohongan ayahnya tentang Rosalind dan Asterdale, semuanya terjadi. Pak Harpy tidak menggubris, ia mengunci pintu kamar mereka dengan sihir. Stella di situ masih mencecar Aisyah. Aisyah mencoba menjelaskan kalau kelakuan Bloomy itu egois, mengingat makhluk hangus ada di luar tabir. Tidak mungkin Bu Dowling mencemaskan kebebasan Rosalind jika tidak ada bahaya yang akan datang, ucap Aisyah. Rosalind dan Bloomy telah tiba di lingkaran batu melalui jalan rahasia ke pemakaman tua. Kata Rosalind, di kantin juga ada akses jalan menuju keluar sekolah. Rosalind di situ mengisi daya baterainya di lingkaran batu. Bloomy menanyakan apa yang terjadi di kota Asterdale. Rosalind menjawab jika yang dikatakan Bu Dowling memang benar, bahwa Rosalind ternyata tidak mengevakuasi penduduk di Asterdale dan membantai semuanya. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah orang-orang di sana bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang jahat. Mereka adalah penyihir darah. Para penyihir darah mendapatkan kekuatan sihir dengan mengorbankan darah manusia, guys. Jadi ya saat makhluk hangus itu datang ke kota Asterdale, di situ Rosalind mendapatkan kesempatan untuk melenyapkan keduanya. Bloomy di situ merasa bingung. Jika pemukim Asterdale adalah penyihir darah, yaitu orang-orang yang tidak bisa menggunakan sihir secara alami gitu, nggak punya bawaannya, itu berarti Bloomy bukan berasal dari Asterdale kan? Rosalind mengiyakan hal itu dan berkata bahwa Bloomy dulu diculik oleh penyihir darah dan orang tuanya tidak ditemukan. Rosalind juga menyatakan bahwa kekuatan Bloomy sangatlah kuat. Itu sebabnya penyihir darah mengincarnya dan makhluk hangus juga mengincar Bloomy. Tetapi tenang, Bloomy kini bersama dengan Rosalind. Itu akan sulit bagi makhluk hangus untuk mendapatkan Bloomy. Sky telah berada di hutan untuk memburu makhluk hangus. Sebelum mulai, ia menemui Pak Silpa. Ia bertanya tentang kebenaran Asterdale, namun Pak Silpa tak punya waktu untuk bercerita. Sky bergabung dengan spesialis lain tanpa peri di sana. Saat mereka membuat strategi, terdengar suara bergemuruh di sekolah. Mereka semua bergerak untuk melindungi seluruh murid dari serangan makhluk hangus. Alfea gelap, listrik tiba-tiba padam. Semua murid panik, begitu pula dengan Stella dan yang lainnya. Sam yang kebetulan juga terkunci di asrama perempuan berniat memeriksa sekitar dengan sihirnya. Saat Sam mengawasi sekitar, makhluk hangus menyerangnya. Untung Sam bisa berlari dan menembus tembok sehingga ia tak mati di tempat. Rosalind menguji kekuatan api Bloomy. Bloomy menghentikan sihirnya karena Rosalind bukan orang yang tepat untuk dipercayai. Mengingat Rosalind sekarang malah menyembunyikan Bloomy dari Bu Dowling dan bahkan Rosalind lah yang meninggalkan dia di dunia utama tanpa bimbingan. Tetapi Rosalind mengatakan hal yang tidak terduga.
Ia mengatakan kalau bimbingan terbaik adalah cinta. Vanessa dan Michael, orang tua angkatnya Bloomy, bisa memberikan itu pada Bloomy. Rosalind tahu kalau mereka akan kehilangan anaknya, dan ia pun memberikan kesempatan pada mereka untuk mengurus Bloomy. Dan Rosalind memberi tempat untuk Bloomy bersembunyi dari monster yang ingin Bloomy mati. Rosalind berjanji untuk membantu menemukan orang tua asli Bloomy. Bloomy menerima pesan dari Stella mengenai makhluk hangus yang berada di sekolah. Bloomy segera bergegas dan tak sengaja bertemu Sky. Kini mereka sama-sama pergi ke Alfea. Sky. Musa bisa merasakan kesakitan Sam pacarnya. Ia panik, pintu masih dikunci dan Sam butuh pertolongan. Para spesialis berpencar mencari makhluk tersebut. Ribbon masuk ke rumah kaca. Di sana terdapat Dane dan Beatrix berbaring tak berdaya. Dane memohon agar Ribbon membantunya meracik ramuan agar Beatrix selamat. Ribbon sempat menolak karena mengingat Beatrix seorang pembunuh. Namun ada sedikit rasa empati dalam dirinya. Pada akhirnya Ribbon mengiyakan. Di sela-sela kepanikan, Sky masih tidak menyangka Bloomy membiusnya tadi sore. Bukankah Sky berusaha memihak Bloomy dan percaya? Bahkan Sky selalu terbuka tentang hidupnya. Dan perbuatan Bloomy membebaskan Rosalind sangat membuatnya lebih kecewa. Bloomy mengatakan mungkin saja Rosalind tak sepenuhnya buruk. Pembunuhan di Asterdale itu ada alasannya. Bloomy menceritakannya pada Sky. Sementara itu, Sam semakin kesakitan tanpa Zanbak. Musa memutuskan untuk keluar. Namun tiba-tiba pintu ada yang mendobrak. Itu ternyata Bloomy dan Sky. Mereka lega dan membawa Sam ke rumah kaca untuk diobati. Seluruh pintu gerbang disegel. Pasukan spesialis bersiap. Pak Harpy marah karena Sam tak segera dibawa padahal salah sendiri pintu asramanya dikunci oleh Pak Harpy. Bu Dowling mengumpulkan semua murid agar bersiap. Makhluk hangus bisa saja menyerang sebelum pasukan Solaria datang. Sky menemui Stella. Ia mengetahui Stella kabur dari Solaria. Sky akan membantu Stella untuk menyembunyikannya jika perlu. Stella menolak dan mengenai hubungan mereka memang sebaiknya putus, itu kata Stella. Bloomy mengejar Bu Dowling dan berbicara dengannya. Ia menjelaskan alasan mengapa Rosalind tega membantai seluruh penduduk Asterdale itu adalah karena penduduk Asterdale merupakan penyihir darah. Oh begitu, kata Bu Dowling. Dia baru tahu guys, orang-orang tidak tahu sebenarnya. Entah kenapa Rosalind merahasiakannya gitu. Tapi sekarang Bu Dowling tidak peduli. Karena menurutnya Rosalind selalu ada cara untuk memanipulasi semua orang dan mengikat Bloomy. Jika dia memang peduli, kemana sekarang dia? Tanya Bu Dowling. Bloomy menjawab jika Rosalind saat ini sedang lemah. Perkataan Bloomy itu membuat Bu Dowling curiga Rosalind berada di lingkaran batu. Jika iya berarti Rosalind lah yang menyebabkan listrik mati. Dan makhluk-makhluk hangus mulai memasuki kawasan Alfea karena tabir magis sudah melemah. Sebab lingkaran batu adalah alat penyalur sihir. Dan sihir itu yang mentenagai listrik dan tabir magis. Bloomy terkejut, apalagi ia adalah sekarang incaran makhluk hangus tersebut. Rosalind menyalurkan sihirnya. Seluruh makhluk hangus masuk ke Alfea. Keadaan Sam memburuk. Musa tidak kuasa melihatnya. Bloomy menyaksikan semua itu. Jika makhluk hangus yang menyerang Sam belum tewas, maka Sam akan mati. Bloomy menemui Sky untuk meminta maaf. Mereka akhirnya berbaikan. Makhluk hangus berusaha mendobrak pintu gerbang. Seluruh spesialis menahannya dengan bangku-bangku dan barang berat lainnya. Stella masih memarahi Aisyah. Aisyah mengaku kalau ia merasa bersalah. Bloomy tiba-tiba datang dan mengajak mereka melakukan hal gila dan tentunya tidak sendiri. Mereka keluar sekolah lewat kantin seperti yang dikatakan Rosalind. Pak Silpa mendekati Sky. Pak Silpa tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin saja ia mati hari ini. Pak Silpa saatnya jujur soal Asterdale. Pak Silpa mengatakan Asterdale adalah tempat Andreas mati, ayahnya Sky. Saat itu Pak Silpa berusaha mencegah Andreas untuk ikut menghancurkan Asterdale. Saat itu Pak Silpa berusaha mencegah Andreas untuk ikut menghancurkan Asterdale. Karena perintah Rosalind salah, akan ada banyak korban yang mati tak bersalah.
Namun Andreas menolak, dia lebih percaya kepada Rosalind. Mereka malah bertarung. Pak Silpa lepas kendali dan membuat Andreas tewas. Namun saat Pak Silpa menghampiri Rosalind, Asterdale telah dihancurkan. Pak Silpa gagal menyelamatkan para penduduk sipil. Begitulah menurut sudut pandangnya Pak Silpa. Dia tidak tahu kalau penduduk Asterdale itu adalah para penyihir darah. Reaksi Sky mendengar itu kecewa karena yang membunuh ayahnya Pak Silpa sendiri. Musa berdiam diri dengan headphone-nya. Tera tak habis pikir padanya. Namun ternyata Musa memiliki trauma. Ia sudah kehilangan ibunya dan bisa merasakan sakit yang dirasakan ibunya ketika ibunya merenggang nyawa. Musa tidak ingin ini juga terjadi pada Sam. Tera memberikan pelukan hangat dan berjanji akan menolong Sam. Di tengah-tengah kegentingan, Tera menerobos masuk dan menyingkirkan benda-benda yang menahan pintu. Semua kaget. Namun Tera punya alasan. Mereka harus segera bertindak dan membunuh makhluk yang menyerang Sam. Tiba-tiba makhluk hangus muncul di atas. Seorang peri api menyerang dan makhluk tersebut jatuh. Tentunya membuat keadaan panik karena makhluk tersebut tidak mati. Aneh, tiba-tiba makhluk itu malah pergi tidak menyerang, seperti mengikuti sesuatu. Budauling yang sadar Bloomy tidak terlihat segera mencarinya. Bloomy, Aisyah, dan Stella kini ada di luar sekolah. Aisyah akan membantu Bloomy dengan sihirnya begitu makhluk itu datang. Bloomy yakin bahwa dengan merekalah ia harus melakukan ini, bukan dengan Rosalind. Bloomy bersiap ke tempat yang luas. Ia menarik napas dan mengumpulkan sihirnya. Aisyah menarik air dari kolam dan memunculkan air dari tanah sehingga mengepung Bloomy. Bloomy terbang, sihir apinya memakannya. Lalu terbentuklah sayap api. Seluruh makhluk hangus menghampiri Bloomy. Bloomy lalu menyerang mereka secara brutal. Saat makhluk tersebut habis terbakar, Bloomy terkejut melihat wujud asli makhluk hangus. Mereka berubah menjadi manusia yang malang tak berdaya. Mungkin saja sebelum menjadi makhluk hangus, mereka hanyalah manusia biasa. Budauling datang dan memuji Bloomy atas keberhasilannya. Bloomy lemas, Aisyah dan Stella membantunya berjalan. Budauling masih menatap mayat-mayat tersebut. Pak Silpa datang memberitahukan kalau Rosalind belum terlihat. Dalam kesempatan itu Budauling mengatakan kalau penduduk Asterdale adalah penyihir darah, bukan penduduk sipil. Dulu Rosalind tidak memberitahukan cerita detailnya. Pak Silpa benar-benar terkejut mendengarnya dan menyesal karena ia begitu berusaha untuk menghentikan pembantaian itu. Rosalind selalu punya cara dan teka-teki yang tidak tertebak. Sam membaik, semuanya mengucap syukur. Patrick telah tersadar. Ia berkata hendak mengenalkan Ripen dan Dan agar bertemu dengan orang tuanya. Mereka heran. Patrick lalu mengklarifikasi secara teknis bukan orang tuanya, namun dialah orang yang sudah membesarkan Patrick. Tak lama kemudian Rosalind datang dan Patrick mengenalkan kedua temannya. Oh, ternyata orang yang sudah membesarkan Patrick adalah Rosalind. Tapi bukannya Rosalind dikurung di penjara sihir Budauling? Bloomy beristirahat, teman-temannya menemani Bloomy. Mereka tampak kompak. Sementara Sky ia hanya duduk sendirian menatap langit. Sampai pagi tiba, Bloomy datang dan menanyakan keadaannya. Tetapi Sky tidak bilang apa-apa. Budauling datang, nampaknya ia ingin bicara dengan Bloomy. Bloomy bergegas. Mereka bicara di kantor kepala sekolah.
Bloomy sangat berterima kasih pada Bu Dowling karena telah membimbingnya dan melindunginya. Bloomy meminta berpelukan. Bu Dowling dengan sedikit gengsi akhirnya meraih tubuh Bloomy dan mereka berpelukan. Bu Dowling sedikit menangis dan terharu. Bloomy meminta untuk meninggalkan dulu sekolah setelah kejadian semalam karena ia terlalu mengabaikan kehidupan lamanya. Dia ingin menemui kedua orang tuanya. Kedatangan Bloomy di dunia utama mengagetkan orang tuanya. Mereka senang Bloomy datang dan bahkan bersama teman-temannya. Tidak menyangka Bloomy ternyata bisa bersosialisasi. Bloomy lalu pada akhirnya mengatakan kejujurannya kepada kedua orang tuanya itu tentang kisahnya dan sihirnya. Awalnya aku kira mereka gak akan percaya, tapi ya mereka percaya sih, soalnya Bloomy juga mengeluarkan sihirnya tuh di situ diperlihatin kepada orang tuanya. Orang tuanya Bloomy tentu saja masih menerima Bloomy. Mau bagaimanapun Bloomy adalah putri kecil mereka. Sky dan Pak Silpa telah berbaikan. Sky menerima apapun yang terjadi. Lalu pasukan Solaria tiba-tiba datang dan mengepung mereka. Ratu Luna muncul. Ia mengatakan kalau Pak Silpa harus ditahan atas kasus upaya pembunuhan. Keduanya bingung. Tiba-tiba pintu mobil terbuka dan muncullah sosok Andreas dengan seragam yang sama seperti saat peperangan. Sky terkejut. Ternyata selama ini Andreas bersembunyi. Bu Dowling menguburkan mayat-mayat semalam. Rosalind pun datang dan memujinya. Ia mengatakan rahasia kecil bahwa makhluk hangus umurnya 1000 tahun. Mereka adalah para prajurit dari perang kuno dan sihir kuat yang telah mengubah mereka. Sebenarnya, semalam Rosalind sengaja memutus tabir magis agar makhluk-makhluk hangus masuk. Itu untuk menguji kekuatan Bloomy. Ia juga memberitahu Bu Dowling soal Andreas yang tidak mati. Ia sengaja bersembunyi dan menjaga Beatrix. Oh, jadi maksud Beatrix orang tua yang sudah membesarkannya itu Andreas ya guys, bukan Rosalind. Gak jelas banget ya Pak Andreas ini, bukannya membesarkan anak sendiri malah membesarkan anak orang lain. Pak Silpa katanya akan dihukum atas perbuatannya. Rosalind menyarankan Bu Dowling untuk pensiun. Namun ia menolak. Mau bagaimanapun Bu Dowling adalah kepala sekolah Alfea. Rosalind yang tidak setuju tiba-tiba mengangkat Bu Dowling dan mematahkan lehernya sehingga Bu Dowling tewas dan terkubur. Anjir, kejam banget Mbak Rosalind ini. Waktu cuti Bloomy dan teman-temannya telah usai. Mereka memasuki Alfea dengan riang gembira. Tapi saat mereka masuk gerbang, mereka disambut oleh Rosalind, Andreas, dan Ratu Luna. Hai ladies, selamat datang di Alfea. Ada sedikit perubahan sekarang, ucap Rosalind. Mereka berlima terheran-heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah kira-kira isi pikiran mereka. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Inilah Fate The Wings Saga Season 2 Episode 1. Setelah kehilangan Bu Dowling dan Pak Silpa, keadaan di Alfea kini berubah 180 derajat. Para murid dituntut untuk berlatih keras. Banyak yang keluar dan setiap minggunya ada aja yang dikeluarkan. Pasukan Solaria telah mencari Bu Dowling selama beberapa bulan, namun nihil, mereka gagal. Terus terang Rosalind tidak peduli, karena kebenarannya Bu Dowling telah dibunuh olehnya. Suatu malam di luar Alfea, sebagian murid ke hutan untuk bermalam di sana. Yang menarik adalah hubungan spesialis perempuan dan peri pikiran laki-laki melakukan hal tak senonoh di depan teman-temannya, membuat yang lain geram. Mereka berdua pun pergi mencari tempat yang lebih sepi. Namun Devin si peri pikiran merasakan ada yang mengawasi mereka. Ivy mengira kalau itu adalah Nick temannya. Devin mengajak Ivy pergi karena situasi mulai buruk. Ivy yang keras kepala malah mengeluarkan senjata tajam untuk berjaga. Seketika tubuhnya tak bergerak. Darahnya seperti membeku. Ivy menyarankan agar Devin pergi meninggalkannya. Devin yang tak tega masih menatap pacarnya yang tak bergerak. Dua pisau yang dipegang Ivy kemudian bergerak tak terkendali dan menusuk lehernya. Devin panik dan berlari sempoyongan. Sejenak ia berhenti karena ada sesuatu yang dirasakannya. Tiba-tiba hewan listrik menyerangnya secara brutal. Hello?
I don't think that's Nick. Let's go. I can't move. Ivy. You have to get out of here, Devon. Who's there? Singkat cerita, nilai Bloomy diceritakan turun tahun ini. Entah mungkin setelah kehilangan Bu Dowling ia jadi kurang semangat belajarnya. Rosalind menyarankan untuk melupakan rezim lama. Karena rezim baru ada, banyak hal yang harus diwaspadai karena Bu Dowling dan Pak Silpa tak akan bisa mengatasi hal menakutkan lainnya. Di Otherworld tak seperti di dunia utama. Selain makhluk hangus, ada juga bahaya lain yang akan menyerang Alfea. Itu sebabnya para murid harus latihan keras untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Bloomy merasa Rosalind semakin jahat atas pelatihannya kepada murid. Bloomy harus menemukan Bu Dowling secepatnya. Aisyah sedikit tak yakin dengan Bloomy. Ia kemudian pergi ke sungai. Saat ia melakukan pemanasan, ada seseorang yang muncul di perairan. Itu adalah Gray. Berhobi sama dan ada banyak kesamaan juga dengannya. Setelah berkenalan, Aisyah berharap tidak bertemu lagi karena sikap Gray yang menyebalkan. Gosip menghilangnya murid peri pikiran dan spesialis menggegerkan sekolah. Sementara itu, Sky ia sedang dipasangkan dengan Dan untuk bertarung. Di sana Dan berhasil melukai pinggang Sky dan membuatnya besar kepala. Mereka berdua mengantar Sky ke rumah kaca untuk diobati. Tara terkejut dan segera mengobati lukanya. Bloomy mendengar kabar kalau Pak Silpa akan dibawa ke Polaris untuk diasingkan. Mereka berlima menyusun strategi untuk membebaskan Pak Silpa. Sky juga mendengar hal itu langsung dari ayahnya. Sky kecewa karena hukumannya terlalu berlebih dan Sky dilarang ikut serta dalam pemindahan, begitu juga dengan Beatrix. Beatrix mengadu, ia sedikit kesal dengan Rosalind yang membuatnya seperti pembantu. Namun Andreas mengatakan itu karena Beatrix bernilai dan dibutuhkan di Alfea. Percakapan mereka dikuping oleh Stella yang bersembunyi lewat sihirnya. Mengingat kejadian ia kabur dari Solaria dulu, kini Stella dilarang melakukan sihir tembus pandang miliknya. Rupanya kehadiran Stella terbaca oleh Beatrix, namun Stella bisa menyangkal dengan berpura-pura menguntit Sky. Beatrix menyampaikan kepada Rosalind kalau Ivy dan Devin belum terlihat. Mengingat minggu lalu Rosalind mengeluarkan murid kembar dan ditambah gosip saat ini, itu membuat Beatrix curiga. Setelah kedatangan Rosalind, banyak murid yang menghilang dan bahkan Rosalind lebih sering menghabiskan waktunya di gedung timur dan tak lepas membaca buku dengan bahasa yang kuno. Beatrix berharap dia terlibat jika ada sesuatu. Setelah Pak Silpa tiada, Sky penuh kebimbangan. Dia kira begitu Andreas ada, dia akan menjadi ayah sepenuhnya. Namun ternyata Andreas cenderung tak peduli dan hanya peduli pada Beatrix, putri angkatnya. Saat Sky mencoba mengembalikan pedang milik ayahnya dari Pak Silpa, Andreas menolak karena itu bukan miliknya. Dengan kesombongan, Andreas cukup membuktikan Sky lebih nyaman dengan Pak Silpa. Sore harinya, Pak Silpa telah dijemput dan dimasukkan ke mobil dengan keamanan yang tinggi. Bloomy juga bersiap dengan temannya. Mereka menunggu Stella. Di sisi lain, saat Stella akan menemui mereka, ia malah bertemu dengan Rosalind. Rosalind menjabarkan pelanggaran Stella yang sering menggunakan sihir tembus pandangnya. Ia lantas menghukum Stella dengan menempelkan pencegahan sihir pada punggungnya. Stella pun merintih kesakitan. Motor court on the 10th. Wednesday the 8th. 7 a.m. She told me. If you didn't listen, grounds. We have to go now. Riven dan Dane berada dalam mobil yang sama. Sebenarnya Riven ragu dengan tindakan mereka. Pak Silpa bukanlah pembunuh. Namun Dane merasa setelah banyak pembaruan di Alfea, seperti ini lebih baik. Dengan keadaannya yang sekarang, Dane yang cupu dulu kini lebih ekspresif. Bloomy dan yang lain bergerak tanpa Stella. Mereka bersembunyi untuk memantau mobil yang ditumpangi Pak Silpa. Pertama, Aisyah membasahi mesin mobil dengan sihirnya. Dengan begitu Pak Silpa akan dipindahkan pada mobil yang kurang aman. Kedua, Tara mengambil kuncinya.
Lalu Aisyah mengantarkan kuncinya dengan bulatan air kepada Pak Silpa. Ripen sempat melihat namun tidak menggubris. Ketiga, Aisyah mengeluarkan bensin mobil dan terakhir Bloomy membakar mobilnya. Here's where it's tricky. Jim. To keep moving, they'll switch Silver to a less secure spot. We have to help Silver break himself out. Without Stella's invisibility magic, Terra's vines have limited range. Everything. From that thing. Andreas terkejut begitu melihat mobil yang di belakang meledak. Mereka bertiga menyusul dan Pak Silpa kemudian lari pada kesempatan itu. Andreas berhasil melihat Pak Silpa kabur dan mereka kembali mengejar Pak Silpa. Ripen memanah punggung Pak Silpa, sedikitnya ada 2 panah. Pak Silpa buntu dan menceburkan dirinya ke sungai. Andreas memutuskan memeriksa ke hilir sungai untuk mengambil jasad Pak Silpa. Beruntung Pak Silpa dibantu oleh Aisyah untuk sedikit bernapas di air. Di rumah kaca, Sam mengomel-ngomel karena terus-terusan meracik herbal perintah Rosalind. Entah buat apa itu. Dia muak terus-terusan memihak Rosalind. Apalagi melihat kondisi ayahnya seperti tertekan dan tidak bisa menolak. Pak Silpa kini telah diselamatkan. Pak Silpa meminta mereka untuk mengantarkannya ke Black Bridge yang berada di dunia utama. Ia akan bersembunyi di Sebastian, teman lamanya. Ia yakin bahwa Sebastian bisa mengalahkan Rosalind. Pak Silpa berharap Sky sadar bahwa perbuatannya bukanlah disengaja. Bloomy juga tidak menemukan jawaban tentang keberadaan Bu Dowling dari Pak Silpa. Untuk kedepannya, mereka hanya akan membongkar kedok Rosalind. Dane terlihat riang saat menceritakan keadaan Pak Silpa tadi. Dengan panah di punggung dan nyebur ke sungai, ia mengolok-olokkan itu pada teman-temannya. Sky yang mendengar itu tidak terima dan langsung menghajar Dane. Ripen berhasil memisahkan mereka. Just chatting. What about a guy getting shot in the back? No, we were just. Get the fuck off him. Malamnya di asrama, Aisyah dan Tera bingung pada Stella yang tidak ikut serta dalam membebaskan Pak Silpa. Musa yang merasakan emosi Stella menyarankan untuk dengarkan dulu apa klarifikasi Stella. Lalu Stella mengatakan kalau tadi itu dia dipanggil oleh Rosalind saat hendak menemui mereka. Dan Stella diberi hukuman akibat menggunakan sihir tembus pandang. Namun Stella tidak mengatakan secara spesifik hukumannya seperti apa. Bloomy menemui Rosalind. Ia mengatakan kalau menurunnya kualitas dia adalah karena tahun lalu ia terlalu fokus pada sihir dan itu malah memperburuknya. Saat ini ia hanya akan coba menahan. Namun Bloomy bilang ia tak akan menahan lagi. Ia meminta untuk belajar pripat pada Rosalind. Tentu saja itu hanya tipu daya Bloomy. Tujuan Bloomy adalah hanya ingin membongkar kedok Rosalind. Stella yang sedih pada keadaannya berusaha ke suite untuk menemukan Sky, karena hanya Sky yang mau mengerti. Namun Sky tidak ada, hanya Beatrix yang keluar. Beatrix kemudian mengajak Stella minum dan menenangkan diri. Di sini Stella menceritakan apa yang ditimpanya dan ia cukup malu untuk memberitahu teman sekamarnya. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan luka di dadanya berjalan sempoyongan. Dan kata terakhir sebelum ia pingsan yaitu Rosalind. Rosalind yang baru tiba di gedung timur terkejut saat memeriksa murid lainnya hilang satu. Hal itu membuatnya jengkel. Bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Inilah Fate the Wings Saga Season 2 Episode 2. Suatu hari, Tera pergi ke hutan untuk mencari akar Helderon untuk pengobatan Devin. Sambil melakukan panggilan suara dengan Sam, Tera dibuat jengkel padanya. Sam lalu mengomel tentang kekesalannya pada Rosalind. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini Sam tak suka pada sikap Rosalind yang menuntut keluarganya. Sedangkan ayahnya, Pak Harpy, tak bisa menolak apa yang diperintahkan Rosalind. Saat Tera mengobrol, tiba-tiba saja Tera merasa ada yang memperhatikannya. Ia bersiap menyalurkan sihirnya. Bisa saja itu makhluk yang sama menyerang Davin.
Tera terkejut ketika muncullah perempuan di balik pohon dengan sedikit tertawa. Itu adalah Flora, sepupu jauhnya. Tera yang kelewat senang langsung memeluk Flora erat-erat. Di asrama, Tera mencoba memperkenalkan Flora. Sedikit info, Flora adalah peri alam. Aisyah dan Bloomy menceritakan seluruh kejadian sekolah, mulai dari Rosalind sampai kejadian yang menimpa Devin. Semua senang akan kedatangan Flora terkecuali Stella. Ia masih enggan sekamar dengan orang lain karena ia adalah princess. Begitu katanya. Andreas melaporkan kegagalannya menangkap Pak Silpa. Rosalind kecewa dan memberi hukuman. Seluruh tubuhnya seperti membeku. Beatrix yang tidak tega ayahnya dihukum, ia masuk berpura-pura ada urusan penting pada berkas yang harus ditandatangani. Seketika Rosalind melepaskan sihirnya. Begitu Beatrix masuk, Andreas keluar. Beatrix mengatakan kalau Pak Silpa lolos pasti adalah karena bantuan orang lain. Namun Beatrix tidak punya bukti. Rosalind telah menyimpulkan terlebih dahulu sebelumnya kalau memang lolosnya Pak Silpa ada yang membantunya, tapi siapa? Dan apakah ada bukti? Jadi penelitian Beatrix sama sekali tidak berguna. Tak lama berselang, Bloomy datang untuk belajar pripat. Rosalind menyambutnya hangat. Sikap tersebut membuat Beatrix gerah. Di rumah kaca, Tera sedang membantu Cat mengobati luka di tangannya. Melihat Flora sedang bercanda dengan Ribbon, Cat menyarankan Tera agar mencegah Flora jangan berhubungan dengan lelaki tersebut. Ya, seperti yang kita tahu, Ribbon seorang murid yang badung. Tera langsung menghampiri mereka lalu menyuruh Ribbon pergi dengan barang yang diinginkannya. Begitu Cat dan Ribbon pergi, Flora rupanya tertarik dengan Ribbon dan hendak mendekatinya. Namun Tera menyarankan untuk menghindarinya karena Ribbon bukanlah orang baik-baik. Di ruang kepala sekolah, Bloomy sedang membaca beberapa pelajaran tentang pengendalian sihir. Rosalind pamit untuk pergi sebentar. Dalam kesempatan ini Bloomy bergegas mendekati meja Rosalind dan membuka laci. Ia menemukan kitab kuno dan ada gambar makhluk yang mencurigakan. Bloomy memotret beberapa gambar yang menurutnya penting. Tindakan Bloomy ternyata tertangkap oleh Rosalind. Rosalind bisa membaca pikiran Bloomy. Ia sedang memata-matainya. Setelah belajar dengan Rosalind, Bloomy mengajak Tera dan Stella ketemu untuk membicarakan penemuannya. Bloomy langsung mengirim hasil potretnya pada Sebastian dan Pak Silpa. Sebastian kesulitan menerjemahkan tulisan tersebut. Ada banyak simbol yang tak mudah dipecahkan. Sebastian butuh kamus penerjemah segera. Pak Silpa menyarankan Bloomy pergi mengambil kamus di rumahnya dan seharusnya pergi bersama Sky. Pak Silpa sedang menggambar denah rumahnya untuk Bloomy nanti. Sebastian menyeret Pak Silpa tiba-tiba untuk masuk ke portal. Andreas datang. Andreas menanyakan apakah Sebastian berhubungan dengan Pak Silpa. Di situ Sebastian membantah. Andreas yang tidak percaya langsung menghajarnya. Andreas lalu membuka pintu yang tadi dimasuki Pak Silpa. Namun yang ia temukan hanya sebuah lemari kosong. How about now? Well, he hasn't beefed me. Keeping up with him these days? Really? I don't know where he is. I haven't heard. Saat Andreas hendak pergi, ia tidak sengaja melihat denah rumah Pak Silpa. Setelah itu Andreas pergi dari hadapan Sebastian. Bloomy membujuk Sky untuk pergi ke rumahnya. Bloomy meyakinkan bahwa ini hanyalah demi Pak Silpa, demi kebahagiaan Sky nanti. Akhirnya Sky menyetujuinya tanpa ragu. Kini mereka berdua telah sampai di sekitar tempat tinggal Sky dulu. Bloomy terlihat bahagia dengan keindahan di sekitar. Ia mengajak Sky menunggangi kuda. Kebahagiaan Bloomy dan Sky begitu besar saat menghabiskan waktu bersama. You don't know what's better than frolicking? Bloomy memasuki rumah tanpa Sky. Sky tidak kuasa melihat isi rumahnya karena banyak kenangannya di masa kecil. Bloomy segera mengambil buku terjemahan.
Namun sebelum ia pergi, Bloomy melihat beberapa foto kecil Sky, penghargaan dan hal lainnya. Sky tiba-tiba datang lalu menceritakan beberapa hal dari benda-benda berharganya. Sam masih menyimpan kemarahannya kepada Rosalind. Musa mengajak Sam untuk cerita, namun ia bilang kalau ia tidak apa-apa. Musa kemudian menyerap emosi Sam secara diam-diam dan Sam kembali tenang. Suara mobil bergemuruh di halaman rumah. Bloomy terkejut begitu mengetahui kalau Andreas datang. Sky lalu mengajak Bloomy bersembunyi di bawah kolong lantai kamarnya. Andreas tidak menemukan mereka. Ia kemudian keluar lalu menyuruh Dan dan Ripen membakar rumah tersebut. Sky kaget, mereka berdua bergegas naik ke atas. Tadinya Sky mengajak Bloomy keluar rumah, namun Bloomy tidak setuju karena Andreas masih di luar. Cara mengatasi api adalah hal kecil bagi Bloomy. Bloomy tak membiarkan api membakarnya dan Sky. Sam dan Musa mendapati Tara di lab. Ia sedang meneliti amalgam Edwin. Flora benar kalau ramuan ini bisa memulihkan Devin, namun reaksinya kuat sehingga akan berbahaya. Flora yang tidak peduli kini telah di samping Devin. Ia menyuntikkan amalgam tersebut padanya. Benar saja Devin terlihat memberontak. Namun ia sempat mengiyakan kalau yang menyerangnya adalah makhluk yang sempat dipotret Bloomy. Devin memberontak, Tara muncul dan mengikatnya. Namun Devin berhasil memutus akar-akar tersebut lalu menyerang Flora dan berkata, "Aku tak merasakannya, kembalikan sihirku." Lalu setelah itu ia berlari keluar. Stella dan Patrick kini sedang di ruang Rosalind. Mereka sedang minum dan menceritakan banyak hal. Kegiatan mereka tak akan diketahui Rosalind karena ia sibuk di gedung timur untuk urusannya. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Seseorang masuk tergesa-gesa dengan semua amarahnya. Itu adalah Devin. This is driving me fucking insane. It's okay to care about him. And now I have an opportunity to do just that. Don't tell me about because I haven't earned her trust. Tara datang untuk menyuntikkan penenang. Namun Rosalind muncul dan menjadi perhatian Devin. Devin mengambil senjata untuk membunuh Rosalind. Tara mendekat hendak menyuntikkan penenang tersebut, namun Rosalind mencegahnya karena Devin dalam pengaruh sesuatu. Dan benar saja Devin terjatuh. Tara memeriksa detak jantungnya. Dia telah mati katanya. Rosalind bertanya mungkin ada yang menyuntikkan sesuatu pada Devin. Flora hendak mengaku namun Tara memotong dan mengakui semua itu ulahnya. Rosalind bertanya kemudian memerintah semuanya untuk keluar. Di sisi lain Pak Harpy mengeluh. Ia berhasil membujuk Rosalind untuk tidak mengeluarkan Tara. Namun Pak Harpy berpikir bahwa keluar dari Alfea mungkin lebih baik. Sam di situ emosi. Yang memecah belah mereka adalah Rosalind. Ia tidak sanggup melihat ayahnya putus asa. Di sebuah ruangan, Bloomy dan yang lain sedang menyinkronkan gambar yang ia dapat dari kamus. Sambil melakukan panggilan video dengan Sebastian rupanya. Aisyah mampu membaca satu simbol yaitu menyimpan. Dan Bloomy menyimpulkan satu simbolnya lagi yaitu sihir. Berarti kalau disatukan, penyimpan sihir. Tara langsung teringat perkataan Devin yang memohon agar sihirnya dikembalikan. Bagaimana jika makhluk ini digunakan untuk merenggut sihir peri agar dirinya kuat, ujar Bloomy. Dan Devin dibiarkan mati untuk tetap menjadi rahasia. Benar juga. Namun Stella sedikit ragu karena Rosalind adalah peri terkuat. Mengapa Rosalind menginginkan kekuatan sihir dari peri-peri lain? Sebastian lalu berkata, "Masalah dari kekuatan adalah meski kau sudah kuat, itu tidak akan pernah cukup," ujarnya Sebastian. Benar juga kata mamang satu ini. Rosalind mengumpulkan Andreas, Ripen, dan Dan. Ia menanyakan kabar terbaru tentang Pak Silpa. Rosalind sudah menebak kali ini juga gagal. Ia lantas menghukum ketiganya. Patrick yang tidak tega melihat ayahnya tak berdaya lalu mengatakan kalau Ripen tahu sesuatu.
Rosalind kemudian menyuruh mereka pergi kecuali Ripen. Sky telah membersihkan diri. Ia mengeringkan rambutnya dengan handuk. Namun ia mendapati Pak Silpa ada di kamarnya. Bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Happy day 埋め尽くしてレストインピースまで行こうぜ。いつか見たい地獄のいいところ愛をばらまいて